Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ahibati fillah, di mana saja antum berada, ilmu dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk belajar. Sampai Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan, dan tambahan bukan meminta harta tetapi meminta ilmu. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, ya Rabbi, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu juga merupakan warisan para nabi. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka tidak mewariskan harta. Kalau seandainya harta lebih utama daripada ilmu, tentu para nabi mewariskan ilmu kepada umatnya. Tetapi kenyataannya yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innama warrathul ilm. Sesungguhnya yang mereka wariskan kepada umatnya adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihaddin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu tersebut, maka dia memperoleh bagian yang banyak. Lalu diketahui ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Yang mana ilmu syar'i ini sebagian ulama menerangkan bahwa cakupan ilmu syar'i ini adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil. Inilah ilmu. Dalam berilmu kita belajar mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Tidak apa kata orang, tidak atas dasar ikut-ikutan, bahkan dengan dalil. Ya. Kemudian sebagian ulama menerangkan bahwa ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Intinya sama. Ya. Yakni mempelajari ilmu syar'i dengan dalil. Dan yang kita pelajari adalah Islam, agama ini. Kita kenal lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala, dan kita kenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu, terutama ilmu agama ini, Allah Subhanahu wa taala yakni memberikan kepadanya kebaikan. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba adalah ketika dia berikan kepadanya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Dalam hal berilmu dan beramal, manusia terbagi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan yang dia mempelajari ilmu dan kemudian mengamalkannya. Golongan yang kedua adalah golongan yang dia mempelajari ilmu cuma tidak mau mengamalkannya. Dan golongan yang ketiga adalah golongan yang tidak mempelajari ilmu, akhirnya mereka tersesat. 3 kelompok ini, 3 golongan ini disebutkan dalam Al-Quran di surah Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yani kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditunjukkan jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus ini? Yaitu Islam. Yaitu jalan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kebahagiaan, kenikmatan di dunia dan di akhirat. Siapa mereka? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Apa ciri jalan mereka? Mereka mempelajari ilmu, mengetahui kebenaran, dan mengamalkannya. Ya. Sedangkan golongan atau kelompok yang kedua adalah golongan yang dimurkai. Mereka mempelajari ilmu, mengetahui kebenaran, cuma tidak mau mengamalkannya. Siapa mereka? Terdepannya orang-orang Yahudi. Mereka tahu kebenaran, mereka tahu kenabian kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma tidak mau beriman kepada beliau. Akhirnya mereka maghdub, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh hamba-hambanya yang beriman. Mereka tahu kebenaran, bahkan malah menyembunyikannya. Ya, tinggal golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang mereka tidak mau pelajari ilmu. Akhirnya mereka tersesat.
terdepannya adalah orang-orang Nasrani. Ya, mereka sudah beramal duluan, cuma tanpa ilmu akhirnya salah jalan, akhirnya tersesat. Perumpamaan 3 kelompok ini adalah seperti seseorang hendak ke sebuah lokasi. Orang yang pertama, orang yang beruntung, dia pelajari rutenya. Kemudian dia ikuti rute yang tertera di situ, sehingga sampailah dia ke tempat tujuan. Sedangkan golongan yang kedua perumpamaannya, dia mau ke lokasi tersebut, dia pelajari rutenya, cuma tidak mau mengikuti rute yang ada di situ. Dia maunya ngikuti apa yang dia inginkan sendiri. Dia jalan semaunya, akhirnya tidak sampai ke lokasi. Tinggal kelompok yang ketiga atau golongan yang ketiga adalah orang yang ingin ke lokasi, ya, cuma dia nggak mau pelajari rute, akhirnya nggak sampai-sampai juga. Seperti itulah perumpamaan 3 kelompok ini. Yang pertama orang-orang beriman, yakni orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan, kebahagiaan, mereka hendak ke surga, maka mereka pelajari jalannya, kemudian mereka mengikuti, menapaki jalan tersebut sampailah mereka ke surga. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka tahu jalan ke surga, beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasul Allah, beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma mereka tidak mau mengikutinya. Akhirnya mereka nggak sampai, nggak akan masuk ke dalam surga Allah. Dan sedangkan orang-orang Nasrani mau masuk ke dalam surga, berharap sangat sekali ingin masuk ke dalam surga, cuma tidak mau mempelajari jalannya. Akhirnya mereka pun kesasar atau tersesat jalan dan tidak sampai mereka ke surga Allah. Dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok yang pertama, yang Allah berikan kenikmatan, kebahagiaan untuk mereka. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, di mana ciri mereka adalah mempelajari ilmu dan kemudian mereka mengamalkannya. Ini mungkin sekedar muqaddimah, pengantar tentang keutamaan ilmu, pentingnya ilmu, dan faedah dari kita belajar ilmu, bahwa ilmu, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahadallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke surga. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.